Baik ya, Baik. amin. Puji Tuhan. Yuk, hari ini kita mau berbicara tentang tema yang diberikan pada saya, become stronger, menjadi lebih kuat. Mungkin ada yang kuat, tapi Tuhan berkehendak supaya kita tetap kuat dan lebih kuat. Amin. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini artinya sampai berakhir tetap kuat. Ada orang setengah jalan udah lemah, jatuh, kalah, gagal. Nah, pertanyaan, apa artinya menjadi kuat di dalam Tuhan? Efesus 6 ayat 10. Jawabannya adalah ketika Rasul Paulus menutup suratnya kepada gereja Efesus, ia menyampaikan seruan ini. Terakhir, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya yang perkasa. Efesus 6 ayat 10. Kata yang diterjemahkan menjadi kuat, ya, kata yang diterjemahkan menjadi kuat di sini adalah bahwa Paulus mengajar pada jemaat Efesus tentang panggilan Allah di dalam Kristus Yesus dan kehidupan yang mengalir darinya. Pertama, Paulus menguraikan standar-standar kehidupan bagi orang-orang percaya secara individu, bagi persekutuan dalam komunitas Kristiani, dan bagi hubungan keluarga yang lebih intim dalam rumah tangga. Kemudian, Paulus mengingatkan orang-orang percaya bahwa kehidupan Kristen berarti ikut serta dalam peperangan rohani. Tidak ada orang Kristen yang berdiam diri, lemah, letoy, lesu ya, tapi ada namanya peperangan dari pengalaman sendiri. Dan terakhir, Rasul Paulus mengetahui bahwa pertentangan itu nyata dalam peperangan yang sangat sengit, bukan sekedar berperang, tapi memang itu kenyataan fakta yang kita temui di dalam kehidupan kita. Sebab perjuangan kita dikatakan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan kekuatan roh dari dunia. Oleh karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga ketika hari kejahatan itu tiba, kamu dapat bertahan dan setelah kamu melakukan segalanya, kamu dapat bertahan. Karena orang-orang percaya terlibat dalam peperangan rohani yang terus-menerus melawan kuasa kegelapan. Mereka tidak dapat bertahan tanpa kuasa Allah. Kita tidak dapat menang kalau Tuhan Allah di pihak kita. Menjadi kuat dalam kuasa Tuhan, kuasanya sangat penting untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan. Tentunya kita semua ingin berkemenangan, amin. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan itu. Pertama, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan menjadi kuat dalam Tuhan. Artinya, dibuat lebih mampu atau mampu melakukan suatu tugas. Menjadi kuat dalam Tuhan tidak berarti membangun kekuatan Anda sendiri. Perhatikan, menjadi kuat bukan berarti membangun kekuatan kita sendiri. Ya, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa ketika tidak ada yang menguatkan kita, kita harus minta roh Tuhan memberdayakan kita atau kita diperkuat sendiri oleh Tuhan. Jadi ketika kita tidak mampu, biar Tuhan yang menguatkan kita. Tuh. Yang kedua, penting untuk memahami apa artinya menjadi kuat dalam Tuhan. Artinya adalah menggunakan kata di dalam Tuhan yang digunakan oleh Tuhan hanya terjadi pada kita ketika hidup kita diposisikan dalam Tuhan, dalam kesatuan dengan Dia. Barulah kita memiliki kekuatan yang tepat untuk mengalahkan musuh. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, sama seperti aku juga tinggal di dalam kamu. Tidak ada cabang yang dapat berbuah dengan sendirinya. Ia harus tetap berada pada pokok anggur, tetap melekat dengan Tuhan. Ketika seseorang mencoba lari dari Tuhan, perhatikan, pasti dia gagal. Nah, kamu juga tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah cabang-cabangnya. Jika kamu tidak di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan banyak buah. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4-5. Nah, pemberdayaan orang percaya datang dari keberadaannya di dalam Yesus. Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus, kita mempunyai segenap kekuatan kuasanya melalui panggilan tertinggi Allah dalam Kristus Yesus. Kuasa Tuhan membuat kita mampu. Tuhan menguatkan kita dengan segala yang dibutuhkan untuk
tugas apapun. Penutup suratnya kepada Yesus, ya, kepada jemaat Efesus, Paulus menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi kita untuk peperangan rohani berkelanjutan dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, sebelumnya dalam surat Efesus, Paulus berdoa agar para pembaca dapat memahami dan mengalami betapa besar kuasanya terhadap kita yang percaya sesuai dengan kehebatan kuasanya. Dia menjalankan kuasa di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan Yesus di dalam surganya. Jauh dari setiap penguasa dan penguasa, kekuasaan dan segenap belah yang diberikan bukan hanya pada zaman ini, tetapi pada zaman yang akan datang, dan segala sesuatunya diserahkannya di bawah kakinya dan diangkatnya dia sebagai kepala atas segala sesuatu bagi gereja Tuhan. Itu tubuhnya kita sendiri itu dia itu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu dalam segala hal. Kata Paulus, ketika Paulus mendorong orang percaya untuk menjadi kuat dalam Tuhan, dia memanggil saya, memanggil kita semua untuk setia, untuk tinggal dalam Kristus dan percaya pada kuasa Tuhan dalam segala hal kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, kekuatan Kristen sejati datang dari kesadaran kita akan ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Inilah yang Paulus maksud ketika ia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seringkali kita menjadi yang terkuat dalam Tuhan ketika kita bekerja dalam kelemahan manusia. Tuhan mengizinkan setan untuk menindas Paulus, namun tujuan Tuhan adalah untuk menjaga Paulus tetap rendah hati dan menunjukkan kuasanya dalam hidupnya. Tetapi Yesus berkata padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Kristus ada di dalam. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita seringkali tidak mengerti, tidak pahami. Bahkan kadang-kadang kita frustasi, tidak mampu. Tapi karena roh Tuhan ada pada kita, itu yang memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam Dia. Saudara-saudara, tentunya saat ini adalah saat yang orang mengatakan, kadang-kadang kita tidak mengerti, Pak, bagaimana ini? 1001 pertanyaan dilontarkan kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tetapi ketika kita dengan Tuhan, Tuhan katakan, selalu ada jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Di saat kamu dicobai, aku memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau bersaksi sedikit ya. Nah, tahun 2023, tahun 2023, saya kena stroke yang kedua. Saya rasanya, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Padahal tujuan saya untuk hidup itu adalah melayani Tuhan. Bahkan semuanya dikerjakan dengan bersama-sama saya dan keluarga saja. Tapi kenyataannya hidup itu seringkali tidak bisa mengatakan bahwa hidup ini kok begini ya, kok begitu ya. Tapi ketika rancangan Tuhan terjadi, ingat, iblis tidak tinggal diam. Dia melakukan perkara-perkara baik melalui pikiran kita, baik melalui sakit penyakit, baik melalui rintangan-rintangan. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat. Nah, kadang-kadang orang merasa, udah kuat bagaimana, keadaan tidak mendukung, teman-teman masa bodoh, ekonomi begini, kesehatan begini. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersuka cita kalau keadaan kita begini? Tapi kenyataannya semuanya harus kita alami. Bapak Ibu, tentunya bukan hal yang mudah. Tapi ketika kita percaya bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini disayang Tuhan, dilindungi Tuhan, diperhatikan Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentunya banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Tapi satu hal, katakanlah, aku serahkan segala perkara
segala keadaanku, segala kekhawatiranku, segala rencanaku ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga kita tetap kuat, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang melindungi, Dia yang menjaga kita. Nah, kesimpulannya, kuasa Kristus dalam kehidupan orang Kristen dapat didefinisikan sebagai kuasa dalam kelemahan. Karena kasih karunia Tuhan yang hanya diperoleh ketika kita mengakui kelemahan kita. Seluruh Alkitab sering menunjukkan kuasanya dalam situasi di mana kekuatan manusia sudah tidak mencukupi. Artinya kita selalu perlu Tuhan. Kita tidak boleh merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu. Tapi hendaklah setiap hari kita mulai dengan harapan pada Tuhan, doa kepada Tuhan. Katakan pagi-pagi Anda menghadap Tuhan, berdoa. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu penyertaan-Mu. Aku perlu berkat-Mu. Aku perlu hikmat-Mu. Aku perlu pertolongan-Mu. Nah, ketika yang kedua, ketika kita lemah dalam diri kita sendiri, kita kuat dalam Tuhan karena kekuatan Allah menjadi nyata. Sebab Ia disalibkan dalam kelemahan, tetapi Ia hidup dalam kuasa Allah. Sebab kami juga lemah dalam Dia. Tetapi dalam berurusan dengan kamu, kami akan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kekuatan Allah. Perhatikan, dalam kekuatan Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri. Inilah yang menjadi kekuatan dalam Tuhan, berarti berada dalam kesatuan rohani dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah kita dapat mengalami kelemahan dan kuasa kebangkitan Kristus. Apapun yang kita alami, percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita berpikir, kok lama ya Tuhan pertolonganmu? Tapi di dalam pengharapan bersama Tuhan, tidak pernah ada kata menyerah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita, menolong kita dalam segala hal. Nah, sebagai ayat terakhir, Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya ketika kita menderita, jangan lari, terus tekun. Ada masalah, ada pencobaan, terus tekun. Nah, dan ketekunan mengatakan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ketika tahan uji, kita berharap pada Tuhan. Ya. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, tentunya hidup ini adalah pengalaman bersama Tuhan. Sebab Roma 15 ayat 5, Roma 15 tadi berkata, di dalam dia, di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, tentunya tidak mudah. Orang mengatakan, oh, gampang mengatakan, tapi sulit melakukan. Tapi bersama Tuhan, kita mampu melakukan. Bahkan dikatakan, cakap melakukannya. Hari ini apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Saya tidak tahu. Tapi kita percaya, di dalam Tuhan, ya, ada pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Ya, sedikit lagi saya bersaksi Bapak Ibu, saya baru mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Anugerah Kemenangan Sejati, Victory of Grace, kalau di bahasa Inggris kan. Mula-mulanya ini hanya impian belaka. Saya pikir, wah, enak ya kalau kita buat ministry sendiri, pelayanan sendiri. Tapi dalam hati saya sudah muncul ide itu. Kemudian saya cetuskan kepada teman saya, bagaimana caranya Pak membuat yayasan? Apa aja kegiatannya? Bagaimana agar bisa semuanya berjalan lancar ya? Dan dia membantu saya, menolong saya, dan akhirnya yayasan itu sudah terwujud bersama dengan anak-anak dan keluarga saya. Saya bersyukur pada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, selama ini saya impikan dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Saya bersyukur, apapun yang saudara impikan, apa yang saudara harapkan, doa pada Tuhan, berharap pada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengharapan kita? Ya, pengharapan dalam Tuhan, ataukah sudah mulai dingin dengan Tuhan, atau mulai ragu-ragu?
Tapi firman mengatakan, hendaklah engkau kuat dalam Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara melihat bahwa saya ngomongnya kurang begitu jelas vokalnya, karena pengaruh stroke itu. Tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan hidup saya. Terlihat tangan saya ini, maaf ya, masih lemah sebelah kiri. Tapi saya berharap, saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Saya sudah rancangkan untuk membuat yayasan, saya sudah berprogram untuk melayani di Medan, untuk melayani di Pontianak. Saya sudah bersosialisasi dengan teman-teman. Ayo, melayani Tuhan, ayo. Dan mereka antusias. Kenyataannya belum terwujud ya apa yang saya impikan. Tapi saya percaya rancangan kita dalam Tuhan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti sertai semuanya. Karena itu jangan pernah mundur dalam Tuhan. Selama hidup ini kita katakan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, percaya bahwa semuanya pasti terjadi. Ya, demikian. Terima kasih buat firman Tuhan. Sebentar kita akan berdoa ya untuk kesehatan kita, untuk karyawan, untuk ya beberapa teman yang kurang sehat, kelancaran operasional perusahaan, pertumbuhan rohani, dan persekutuan Suretex Pola ini supaya lebih berdampak untuk lingkungan kita di mana bekerja, bersama keluarga, juga untuk di mana kita bekerja bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami kalau kami ini semuanya untuk kami, untuk melalui hari-hari kami, hidup kami, untuk semakin akrab dengan Tuhan, semakin mengerti akan rencana Tuhan, semakin tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kami, anak kami, pekerjaan. Teman-teman yang ada di Suritex Pola ini, untuk kesehatan para teman-teman direksi dan karyawan. Kami berdoa, ada beberapa Engkau sendiri berkata, oleh bilur-bilurmu kami sudah disembuhkan. Kami berdoa, sembuhkan Tuhan teman-teman kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kelancaran operasional perusahaan ini. Kami berdoa biar Tuhan produksinya lancar, penjualannya, marketingnya lancar, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Semua mesin digunakan juga berjalan dengan lancar Tuhan. Semuanya boleh berjalan sesuai dengan program yang dilakukan, dilaksanakan. Kami berdoa biar perusahaan Tuhan berkembang, Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Lindungi, tutup bungkus dengan saudaramu, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari rencana-rencana orang jahat Tuhan, jauhkan dari rencana-rencana iblis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati semuanya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pertumbuhan rohani, persekutuan doa ini, supaya lebih berdampak bagi kemuliaan Tuhan, biar kasih-Mu, kuasa-Mu, boleh Tuhan dinyatakan bagi mereka, mereka boleh jadi berkat, terutama di perusahaan ini Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi teladan, menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah perusahaan ini. Biar Tuhan persekutuan ini berdampak, baik di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan mereka, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa biar persekutuan semakin Tuhan berkembang Tuhan, semakin banyak yang mengikutinya, semakin bertumbuh rohaninya, semakin Tuhan mengasihi Tuhan, semakin berharap pada Tuhan, dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya anugerah-Mu terus menerus bagi kami, dari generasi ke generasi, dari keturunan-keturunan kami Bapak. Berkati Tuhan tangan-tangan kami, apa yang kami kerjakan selalu buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melakukan perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan, yang percaya Yesus, dan orang tidak percaya Yesus. Mereka melihat kemuliaan-Mu, melihat kasih-Mu, melihat anugerah-Mu besar dalam mereka. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom.
Terima kasih banyak Pak Pendeta Tommy buat firman yang sudah diberikan. Dan ada pengumumannya itu Jumat depan kita udah ada kegiatan persekutuan, nanti baru mulai lagi di tanggal 19 April untuk doa bersama gitu. Selamat aktivitas kembali semuanya. Selamat berkati. Belum ya, sampai ketemu ya. Semangat. Tetap kuat dalam Tuhan. Amin.